Oke, shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita kembali di pelajaran kita untuk kelas 8 ya. Nah, Bapak coba bikin video ini untuk mengatasi mereka-mereka yang kesulitan masuk di Zoom Bapak ya. Semoga mereka semangat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang agama Kristen. Bapak ingatkan bahwa pelajar yang belajar itu adalah pelajar yang mengutamakan pelajaran agama Kristen, yang menomorsatukan agama Kristen. Kenapa? Karena agama itu di rapat pun dia ada di posisi yang utama, di posisi yang pertama ya. Kenapa yang utama? Kenapa agama itu pelajaran yang pertama dan utama? Karena agama itu menghubungkan kita langsung dengan pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yaitu Allah yang adalah sumber dari ilmu pengetahuan, bahkan sumber dari segala sesuatu. Belajar agama atau bicara tentang agama berarti berbicara tentang keselamatan. Berbicara keselamatan berarti bicara surga dan neraka, bicara benar apa salah. Ya, dalam Alkitab dikatakan, untuk apa kamu memiliki seisi dunia ini kalau jiwamu melayang, kalau jiwamu binasa, gitu ya. Nah, oke, anak-anak sekalian semangat ya. Nah, hari ini kita masuk di bab 3. Bapak tidak menjelaskan secara runtut, tapi Bapak coba memandu kalian untuk membuat 10 soal dari bab 3 ini, sama seperti bab sebelumnya. Jadi Bapak memandu saja, kalian harus bisa membuat soal yang akurat atau sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan soal ya. Jangan terlalu gampang, jangan terlalu sulit juga ya. Nah, membuat pertanyaan itu bisa dimulai dari mencari jawabannya, menemukan jawabannya, lalu membuat pertanyaannya, gitu kan. Nah, di bab 1 kita belajar tentang hidup beriman. Apa itu iman? Iman dalam perjanjian, istilah iman dalam perjanjian lama. Beriman berarti, masih ingat dong ya? Nah, dibaca-baca lagi ya. Ciri-ciri orang yang memelihara iman. Nah, apa arti iman menurut Ibrani 11 ayat 1? Apa kata Ibrani 11 ayat 6 tentang iman? Ya, kemudian hidup berpengharapan. Apa yang maksud dengan hidup berpengharapan? Ciri-ciri orang yang memiliki pengharapan. Pentingnya hidup memiliki pengharapan. Nah, sekarang memilih untuk tidak berputus asa. Dari judul ini kita bisa langsung bikin soal. Yang pertama apa? Apa yang dimaksud dengan berputus asa? Kamu cari di sana. Tapi kalau kita ikuti urutan-urutan apa yang dibuat di buku ini, ya kita bisa ikuti saja ya. Nah, Bapak sengaja langsung membuka buku ini. Kenapa? Kalau belajar itu kalian ya baca dari buku, kalian harus punya bayangan ketika ditanya tentang sesuatu gitu loh. Contohnya tentang Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, itu di bab berapa? Harus tahu. Dan kalian harus hafal setiap judul dari bab itu ya. Nah, itu namanya belajar ya. Itu adalah teknik-teknik tinggi dalam belajar. Nah, bab 3 memilih untuk tidak berputus asa ya. Nah, di bagian pengantar dijelaskan tentang Matius 6 ayat 25 sampai 33 dan Roma 5 ayat 3 sampai 4. Nah, ini tentang kekhawatiran. Nah, bisa dibuat pertanyaan pertama. Tadi yang kedua, yang pertama udah ya, yang kedua apa? Nah, sebutkan pesan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 25 sampai 33. Tadi sudah ada di sana itu. Nanti ada di belakang itu ya. Nah, yang pertama itu adalah jangan khawatir akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Nah, yang kedua harus mengutamakan kerajaan Allah. Nah, yang ketiga jangan khawatir akan hari esok. Nah, dari satu pertanyaan ini bisa lagi muncul 3 pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan ketika Yesus berkata jangan kamu khawatir tentang akan apa yang kamu makan, minum, dan seterusnya. Nah, yang keempat bisa dibuat lagi pertanyaan, apa yang maksud dengan ketika Yesus berbicara bahwa yang utama dalam kehidupan itu adalah
mencari kerajaan Allah. Nah, itu ya. Nah, yang ketiga tadi apa? Jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Apa yang dimaksud dengan Yesus tentang hal itu, gitu ya. Tapi jangan tulis tentang hal itu. Bapak yang bertanya, hal itu maksudnya yaitu jangan khawatir tentang hari esok, gitu ya. Nah, kemudian di sini bagian B, mengapa harus khawatir dan putus asa? Nah, ini kita disuruh nyanyi nih, tahu nggak lagunya nih? Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Nah, coba nyanyikan lagu ini dan hayati kata-katanya. Apa pesan utama yang disampaikan oleh lagu ini? Nah, ini pertanyaan ini nggak usah dipertanyakan, ditulis ya. Ini hanya pertanyaan sederhana aja untuk sekedar kamu tahu gitu ya. Tapi itu jangan dijadikan jadi soal ya. Nah, tadi di sini sudah dijelaskan nih ya. Dalam kamus Indonesia, putus asa dianggap sama artinya dengan putus harapan, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Nah, ini tadi apa yang dimaksud dengan putus harapan atau putus asa. Nah ya, oke, jadi sudah ada 5 ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh-contoh orang yang hidup dalam berputus harapan ya. Nah, padahal judulnya kan memilih untuk tidak berputus asa atau putus harapan ya. Nah, di sini contoh-contohnya ada nih, sampai ada orang yang mau bunuh diri ya. Kau baca ya. Nah, kemudian Yesus menekankan lagi Matius 6 itu ya. Tapi kita sudah bahas tadi. Nah, kamu tinggal baca aja lagi, tidak usah dibikin soal lagi karena sudah ada tadi ya. Nah, berikutnya itu dijelaskan tadi apa yang Bapak sebutkan ya, 3 pesan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 ya. Nah, boleh juga kamu hafalkan Matius 6 ayat 33 itu salah satu ayat yang sangat terkenal bagi orang Kristen. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke? Oh iya, tadi agak sedikit kelewatan bahwa sebelumnya kalau nggak salah di pengantar itu tadi ada istilah paik dan plaik. Nah, jadi tadi sudah dapat 5 ya, tambah 2. Apa yang dimaksud dengan paik? Apa yang dimaksud dengan plaik? Atau bisa dibikin satu soal, jelaskan perbedaan paik dan plaik gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa menemukan soal lagi nih. Nah, bila kita mengandalkan pertolongan pada Allah Bapa, apa yang kita butuhkan akan dipenuhinya dengan ketentuan berikut. Nah, apa yang menjadi ketentuan Allah ketika kita mengandalkan pertolongan Tuhan supaya kebutuhan kita dipenuhinya? 1. Nah, intinya adalah di sini bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Nah, yang kedua ini intinya adalah bahwa Bapa itu seperti Allah Bapa itu seperti Bapa kita di dunia ini yang tahu apa kebutuhan anaknya, iya dong.
ya kan? Yang ketiga, nah yang ketiga itu intinya adalah, nah kalau kita terus meminta maka Tuhan akan memberikannya, ya, di Matius 7 ayat 7 sampai 8. Nah selanjutnya mengamati lingkungan. Nah ini nggak perlu ditulis soal tapi sekedar kamu tahu, ya. Nah apa? Nah di sini ditanyakan, disuruh kamu tanyakan kepada 5 temanmu. Ya kalau bisa kamu lakukan itu, atau mungkin kamu bisa bayangkan lah, ya, kenapa dia berputus asa, terus apa yang hal dilakukan ketika saat putus asa, terus berhasil enggak mengatasi putus asa itu atau tidak, ya, berhasil apa tidak. Nah penyebab putus asa apa? Nah kalau anak sekolah penyebab putus asa apa? Paling nilainya jelek gitu, ya, atau mungkin ada masalah dengan orang tua, dengan teman, ya. Contohnya kalau penyebab kamu putus asa karena mendapat nilai jelek, ya cara mengatasinya apa? Ya rajin belajar, ya kan. Nah berhasil tidak? Nah untuk sementara ya kalau kamu makin rajin berhasil, tapi sebenarnya keberhasilannya itu dilihat nanti kalau kamu sudah mendapat nilai yang bagus, gitu ya. Nah terus bagian D, keterbatasan manusia. Ya dari judulnya aja bisa dibuat pertanyaan. Pertama, apa yang dimaksud dengan keterbatasan? Kemudian sebutkan contoh-contoh keterbatasan manusia. Ya kan gampang aja, tapi kamu cari, jangan di karang-karang. Nah saya mau kalian itu menulis jawabannya dari buku, ya. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalau kalian ditanya kalian bisa tahu kira-kira, ya kalau tentang pengharapan itu di halaman berapa gitu, harus tahu, ya. Jadi harus ada bayangan, makanya bukunya sering-sering dibuka, dibaca, inti-intinya dibaca, judulnya harus diingat. Nah di bagian E, menemukan janji Allah di Mazmur 21 sampai 30. Nah di sini kamu disuruh membaca, lalu suruh menuliskan. Nah tulis, baca aja dulu, kalau nggak dibaca ya nggak mungkin tahu lah, ya. Nah Bapak berharap kalian baca sehingga kalian mengerti. Oke, dari apa yang Bapak sebutkan tadi saya rasa sudah ada 10 soal yang bisa kalian buat, ya. Nah dari rangkuman ini bagian terakhir G, kalian juga bisa membuat soal, ya. Tapi tadi sudah yang pertama, apa yang dimaksud dengan putus asa, gitu ya. Nah, di sini ada, ya. Oke, saya rasa itu saja. Selebihnya kalian cari sendiri, ya. Nah kalian pasti bisa kalau kalian berusaha. Bapak harap kalian tetap semangat. Untuk menghemat waktu silakan berdoa sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Ya nggak bisa juga.